Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dan berkumpul di salah satu daripada rumah Allah dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah di atas permukaan bumi ini, yaitu melaksanakan salat berjamaah. Kemudian setelah itu sembari menanti datangnya waktu Isya, maka kita pun mempergunakan waktu kita untuk belajar, karena sejatinya seorang mukmin harus terus belajar sampai kematian datang menjemputnya. Kata Imam Ahmad, di saat ia menjelang kematiannya, tatkala murid-muridnya masih terus melihatnya dan anaknya bertanya kepadanya, "Wahai ayahandaku, mengapa kau masih terus menulis sementara keadaanmu sudah seperti ini?" Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Ma'al mahbarah hatta al-maqbarah." Bersama cinta sampai di kuburan. Maksudnya aku akan terus menulis dengan penaku ini, dengan tintaku ini sampai aku mati. Artinya beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin, seorang muslim, dia harus terus belajar dan belajar. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita telah sampai pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai Kitabus Shiyam, bab tentang puasa, dan kita telah menyebutkan apa definisi puasa secara bahasa maupun secara istilah. Mana puasa ini kita murojaah sebentar. Secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan, sedangkan secara istilah syar'i dia adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri daripada makan dan minum, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, dari sejak terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Dan kita juga telah menyebutkan mengenai hukum daripada puasa Ramadan, bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib dikarenakan dia merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5, dan telah kita sebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kemudian juga kita sudah menyebutkan mengenai keutamaan-keutamaan puasa, di antaranya bahwa puasa Ramadan merupakan sebuah amalan yang Allah sandarkan kepada dirinya tatkala Allah mengatakan, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dan juga kita telah menyebutkan di antara fadilah daripada puasa, bahwasanya puasa termasuk daripada amalan yang Allah janjikan dengan ganjaran pahala yang besar,
dan juga maghfirah daripadanya. Dan juga kita telah menyebutkan bahwa puasa merupakan junnah ataupun perisai. Kemudian juga kita menyebutkan di antara puasa bahwasanya, di antara keutamaan puasa bahwasanya puasa merupakan sebab daripada seorang hamba untuk masuk ke dalam surga. Dan juga di antara keutamaan puasa yang telah kita sebutkan bahwasanya wangi mulut daripada orang yang berpuasa kelak lebih wangi di sisi Allah ya daripada harumnya minyak kasturi. Kemudian masyarul muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dengan apakah puasa ditetapkan. Ya. Qala al-muallif hafizahullah wujubu siyami Ramadan bi ru'yatil hilal. Ya, wajibnya puasa Ramadan bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Maksudnya bagaimana? Bahwa penentuan daripada masuknya bulan yang mana di bulan tersebut kaum muslimin wajib untuk mengerjakan puasa pada bulan itu, maka cara menentukan daripada puasa Ramadan tersebut di dalam syariat hanya satu, yaitu ar-ru'yah. Ya, metode yang digunakan adalah metode ar-ru'yah. Maksudnya adalah ru'yatul hilal. Hal ini kenapa? Hal ini dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang ummi, yang tidak membaca dan dia tidak menulis. Ya, maka syariat mengajarkan kepada kita, dalam hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jika kalian hendak berpuasa wahai kaum muslimin, maka berpuasalah karena hilal, karena ru'yatul hilal, yaitu karena engkau melihat anak bulan. Sehingga di masa tersebut, yaitu di masa Nabi dan juga di masa para sahabat dan seterusnya, maka kaum muslimin di masa salafun salih, mereka menetapkan puasa atau masuknya bulan puasa itu dengan cara melihat langsung dengan mata mereka sendiri. Ya, dengan cara melihat langsung. Dan tentunya bisa kita gambarkan bahwasanya ya di masa tersebut tentunya pencahayaan kurang. Tentunya pencahayaan kurang dan juga tempatnya sangatlah lapang. Tidak ada bangunan-bangunan yang tinggi seperti yang sekarang bisa kita lihat. Sehingga hal ini sangat memungkinkan bagi kaum muslimin di masa tersebut untuk melihat hilal. Ya, untuk melihat hilal. Kemudian dengan perkembangan zaman, ya, setelah adanya ya lampu, terciptanya lampu, kemudian juga terciptanya alat-alat teknologi yang canggih, maka mulailah manusia memanfaatkan teknologi-teknologi ini untuk memudahkan mereka di dalam bukan ru'yatul hilal. Ya. Maka yang harus menjadi catatan bagi kita bahwasanya alat-alat yang ada sekarang ianya hanyalah sebagai wasilah, sebagai sarana untuk memudahkan kita di dalam meru'yah, bukan menjadi sandaran, bukan menjadi patokan untuk menetapkan masuk atau selesainya Ramadan. Ya. Karena apa? Karena syariat mengajarkan kepada kita adalah dengan ru'yah. Ya. Dan perlu digarisbawahi, semoga tidak disalahfahami, baik yang mendengar maupun yang melihat, bahwasanya
yang kami sampaikan di sini adalah bahwa metode yang lebih utama tentunya metode yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafun saleh, orang-orang Islam yang terdahulu, yang terbaik, ketika mereka menentukan masuknya bulan Ramadan, maka metode yang mereka gunakan adalah metode ru'yatul hilal. Hanya saja seperti yang tadi kita sampaikan, di zaman kita sekarang akan sangat sulit terlihat hilal dengan mata telanjang. Itu akan sangat sulit. Kenapa? Satu, karena sudah banyaknya pencahayaan dan juga sudah banyaknya gedung-gedung yang tinggi sehingga menghalangi pemandangan. Kalau untuk melihat hilal, ya tidak semua kaum muslimin bisa, melainkan mereka-mereka yang tinggal dekat perkampungan yang jauh daripada gedung-gedung, ya, yang juga jauh daripada cahaya-cahaya yang banyak. Maka di tempat-tempat seperti inilah yang masih mungkin untuk bisa melihat anak bulan dengan mata secara langsung, ya. Adapun di kota-kota besar maka ya biasanya kaum muslimin itu meru'yah hilal dengan menggunakan alat, dan alat tersebut bukanlah bid'ah. Ya, jangan disalahpahami. Alat tersebut bukanlah bid'ah. Saya sudah sering menyampaikan bagaimana ketika kita menjawab jika ada orang-orang yang mengatakan kalian sikit-sikit bid'ah, kalian sikit-sikit bid'ah. Tuh, azan dahulu tidak ada speakernya, tidak ada mic-nya. Maka kalian juga harus azan tanpa mic. Tapi kenapa kalian azan dengan menggunakan speaker? Dahulu haji tidak pernah yang namanya menggunakan pesawat. Tapi kenapa sekarang kalian menggunakan pesawat? Dan hal-hal lainnya yang menjadi kesalahan mereka di dalam ya memahami daripada ya kullu bid'atin dhalalah. Maka kita sudah sampaikan dan kita sampaikan kembali terkait dengan alat ini, bahwasanya saudaraku, semoga Allah menjaga kalian. Ketika kita mengatakan bahwa ya haji ya itu dengan pesawat juga merupakan ya sesuatu yang boleh, maka kita mengatakan hanya dulu, saudaraku rahimakumullah, merupakan ibadah hajinya kah atau pesawatnya? Jika dia mengatakan yang ibadah adalah haji, yang syariat adalah haji, maka kalau begitu kita sama. Apakah jika kita mengatakan ibadah itu haji, ya, lalu ketika pesawat tidak ada, lalu kita tidak bisa berhaji? Tidak. Di masa dulu, kendaraan yang ada dan tersedia dan dimudahkan oleh Allah bagi kaum muslimin adalah kendaraan semisal unta. Maka kaum muslimin pun berangkat dengan menggunakan kendaraan tersebut. Dan sekarang kendaraan yang dimudahkan oleh Allah adalah apa? Pesawat. Maka kita menggunakan pesawat tersebut untuk melaksanakan ibadah. Kita nggak tahu apakah di masa yang akan datang, jika dunia ini masih ada ratusan tahun mendatang, apakah pesawat ini masih ada? Tidak ada yang tahu. Sebagaimana manusia ratusan tahun dahulu tidak ada yang bakal tahu ada yang namanya pesawat. Tidak ada yang bakal tahu. Namun dengan perkembangan zaman, mulailah manusia menciptakan teknologi-teknologi yang itu sebenarnya merupakan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah lah yang telah memudahkan ini semua bagi manusia. Baik, begitu juga dengan misalkan kajian misalkan. Mana yang merupakan ibadah? Mana yang merupakan syariat? Kajiannya kah atau streaming? Jawabannya adalah kajian yang merupakan ibadah. Dahulu di masa Rasul duduk bersama sahabat-sahabat yang mengajarkan ilmu. Maka kaum muslimin juga mengajarkan ilmu dengan cara yang sama. Hanya saja untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas, dan juga dikarenakan kebanyakan kaum muslimin mulai malas untuk mendatangi majelis ilmu secara langsung, kita tidak bisa nafikan, ya, maka kita mengadakan streaming. Namun bukan streaming ini yang menjadi ibadah. Apabila streaming ini rusak, kajian tetap akan berlanjut, majelis ilmu tetap akan berlanjut. Baik. Kemudian begitu juga dengan azan yang menggunakan speaker. Mana yang merupakan syariat? Speakernya kah atau azannya? Hah? Apakah jika tidak ada speaker lalu tidak azan? Tidak. Ya. Speaker, pesawat, streaming dan yang lain sebagainya, ini hanyalah wasilah. Hanyalah sebagai alat, tapi bukan merupakan syariat, bukan merupakan syariat. Ya, maka kembali kepada bab yang tadi, begitu juga dengan alat yang digunakan untuk meru'yah, ya, maka ianya hanya sebagai wasilah, ya, bukan sebagai apa? Syariat, ya. Begitu juga, ya, keliru jika ada orang yang menetapkan sesuatu yang bukan syariat, melainkan yang harusnya menjadi wasilah, lalu itu ditetapkan menjadi sama seperti perhitungan syariat. Ini sesuatu yang keliru. Namun kita berhusnuzon kepada saudara kita, dan karena itu yang harus kita lakukan, bahwa pastinya mereka tetap akan mendahulukan ru'yah, ru'yah, ya, ru'yah, ya. Dan kemudian juga ru'yah juga mulai mengalami yang namanya revisi. Yang mana revisi ini juga dulu tidak ada di zaman salafun salih. Sekian derajat, harus kriteria sekian derajat. Nanti naik lagi, jadi sekian derajat. Nah, ini yang jadi, ya, asal muasal, ya, ketidaksepakatan, ya, antara, ya, satu sama lain. Bahkan di negara kita, masya Allah, di Indonesia ini negara yang Allah berkahi, saking bebasnya kaum muslimin dalam menentukan puasa mereka, masing-masing punya kalender puasa. Tarekat fulan yang berada di Sumbar misalkan menentukan puasa dengan kalender mereka. Kemudian tarekat fulan yang berada di Sulawesi menetapkan kalender puasa untuk mereka. Kemudian untuk mereka, ya. Dan hal setelah reformasi, wallahu a'lam, antum senior yang hidup mungkin di zaman presiden kedua, nanti kita minta pandangan. Namun anak yang merupakan anak yang hidup setelah reformasi, ya, melihat begitu bebasnya, ya, kaum muslim di dalam menentukan puasanya masing-masing, sehingga seakan-akan, ya, ini menjadi dalil, toh kita nggak diapa-apain. Nah, sekarang anak mau tanya loh, Pak Iqbal, zaman dahulu sebelum reformasi ada nggak Pak Iqbal? Pak Iqbal, ada nggak? Ada juga. Pak Eri? Nggak ada. Pak, gimana Pak? Ada?
Ada juga ya. Ada mungkin itu di antara dua ormas besar. Mungkin itu ada di antara ya dua ormas besar. Ya. Iya, namun kan yang menjadi kewajiban dari pemerintah adalah tidak membiarkan masing-masing menetapkan. Ya, saya salut dengan negara-negara tetangga kita. Ya, kita punya teman daripada Brunei, daripada Malaysia, daripada Singapura. Bahwasanya mereka, ya, puasa mereka satu saja, ditetapkan oleh siapa? Pemerintah mereka. Ya. Padahal ya, mungkin di Indonesia sudah berpuasa. Indonesia dengan Malaysia atau Singapura atau Brunei, mana jauh beda waktunya? Brunei dekat Borneo, Pulau Kalimantan, dan ada di sana wilayah Malaysia, yaitu Sabah dan Sarawak, ya, yang merupakan satu kepulauan dengan Pulau Kalimantan. Bayangkan, rakyat Kalimantan di sana berpuasa. Malaysia belum menetapkan, ya, belum menetapkan, ya. Dan beginilah seharusnya jika kita ingin, ya, bersatu, maka persatuan itu syariat telah menetapkan bahwasanya jika ada sesuatu yang diperselisihkan, ya, maka yang harus dilakukan adalah farudduhu ilallahi war rasul. Maka kita harus mendudukkan perkara tersebut, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Ya, apakah perkara ini ada ditetapkan oleh syariat? Maka jawabannya ada. Beda jika hal itu tidak ada penetapannya daripada syariat secara jelas. Jika demikian mungkin halnya perlu istiqra, pengkajian lebih lanjut, seperti misalkan permasalahan bayi tabung. Tidak ada mungkin pembahasannya di masa para ulama terdahulu, ya, bayi tabung ini dan yang semisalnya. Namun permasalahan penentuan Ramadan ini sesuatu yang telah ada ditetapkan oleh syariat, yaitu ru'yatul hilal. Baik, kita baca dalilnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sumu li ru'yatihi. Kalian berpuasalah karena ru'yah, yaitu karena melihat hilal. Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, kaum muslimin di masa tersebut, bahwa hendaknya mereka berpuasa karena hilal, ru'yatul hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kaum muslimin bahwa di dalam menentukan Syawal atau berakhirnya Ramadan juga dengan ru'yatul hilal. Ini dia syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana misalkan kita tidak bisa melihat hilal? Ini juga telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, luar biasa masyarakat muslimin. Rasul tidaklah meninggalkan umat ini, melainkan segala sesuatunya telah diterangkan, telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Maka apabila kaum muslimin kembali kepada Alkitab, kembali kepada sunnah Rasul, niscaya mereka pasti akan bersatu
dan mereka tidak akan berpecah belah, sehingga akhirnya kekuatan kaum muslimin menjadi satu dan mereka pun menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah ketika mereka kembali kepada Alkitab. Dan sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, jika seandainya kita tidak bisa melihat hilal, maka kata Nabi, fa in ghumiya alaikum, jika kalian tidak bisa melihat hilal tersebut, ya, fa in ghumiya alaikum syahr fa'uddu 30. Jika tidak terlihat oleh kalian, mungkin karena mendung atau memang karena tidak bisa lihat, maka kata Nabi, lengkapilah menjadi 30. Ya, lengkapilah menjadi apa? 30. Ya, jadi itu di akhir Sya'ban kaum muslimin berkumpul untuk melihat hilal. Jika tidak nampak, maka bulan itu pun digenapkan menjadi 30. Begitu juga untuk penentuan Idul Fitri. Jika di akhir Ramadan, 29 Ramadan tidak terlihat hilal, maka Ramadan ya digenapkan menjadi berapa? 30 ya. Demikian. Maka syariat di dalam ya menentukan masuknya Ramadan ataupun menentukan Idul Fitri adalah dengan apa? Ru'yah. Baik, kemudian bagaimana jika yang melihat itu satu orang? Ada satu orang yang mengaku melihat hilal dan dia merupakan seorang muslim yang juga amanah. Apakah kesaksiannya bisa kita percaya? Apakah bisa kita jadikan pegangan? Maka jika ada seorang muslim yang amanah, ya, dia mengaku melihat hilal, tentunya dengan ilmunya, ya, tentunya dengan ilmu bagaimana hilal itu. Jika dia mengaku melihat hilal, ya, kemudian dia melaporkan kepada para petugas, kan biasanya, ya kan, di negara kita kan ada para petugas yang dikirim ke berbagai pelosok daerah untuk ru'yat, untuk ru'yat. Nah, jika ada misalkan seorang muslim yang adil dan amanah mengaku telah melihat hilal, maka kesaksiannya harus diterima. Kesaksiannya harus diterima. Tentunya setelah meneliti ya keadaannya. Baik. Apakah hal ini ada dalilnya? Ada. Ya, dalilnya adalah daripada Ibni Abbas, ya, daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, tara'an nasul hilal. Orang-orang keluar untuk melihat hilal. Hilal masuknya Ramadan. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Maka aku pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal. Fasama wa amaran nasa bisiyamihi. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan manusia atau kaum muslimin untuk berpuasa, dan Rasul dalam hal ini sebagai siapa? Pemimpin. Maka syahid kita adalah jika ada ya pemimpin kita mengutus utusan untuk mengadakan ru'yah, lalu ada seorang muslim yang adil dan amanah mengaku telah melihat hilal, maka ya hendaknya kesaksian tersebut ya setelah di cross check bahwa orang ini adalah orang yang waras ya dan juga orang yang jujur, maka kesaksiannya ya diterima. Hal ini sebagaimana Rasul ketika Ibnu Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku telah melihat hilal. Rasul langsung memerintahkan kaum muslimin untuk apa? Berpuasa. Ya, nggak ada tanya-tanya. Kamu tengok hilal tadi berapa derajat itu? Nggak ada. Langsung aja nih.
Ya. Baik, mungkin kita azan dahulu, setelah itu kita lanjutkan. Silakan, muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Baik, masyarul muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ya. Bahwa tadi kita sudah berhenti bahwa untuk penentuan masuknya bulan Ramadan, maka satu orang saksi yang adil ini sudah mencukupi. Lalu bagaimana jika
penentuan Idul Fitri? Maka jawabannya untuk penentuan Idul Fitri maka yang dibutuhkan adalah ya 2 orang saksi muslim. Ya, 2 orang saksi muslim. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa ansiku laha. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berhari rayalah kalian karena melihatnya, wa ansiku laha, dan beribadalah kalian karenanya, ya, atau berhajilah kalian karenanya. Fa in ghumma alaikum, jika hilal itu tidak terlihat oleh kalian, fa atimmu salatina yauman, maka sempurnakanlah dia menjadi 30 hari. Fa in syahida syahidani musliman fasumu wa aftiru. Ya, jika ada 2 orang muslim yang bersaksi telah melihat hilal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasumu wa aftiru, maka berpuasalah kalian dan berhari rayalah kalian. Hal ini juga dikuatkan dengan hadis yang lainnya daripada An Amiri Makkah Al-Harits bin Hatib. Dia mengatakan, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansaka lirru'yah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk ya di dalam beribadah adalah dengan ru'yah. Fa in lam narahu, jika kami tidak melihat ru'yah atau tidak mampu melihat anak bulan, wa syahida syahida adlin, dan ada 2 orang saksi yang adil, nasakna bi syahadatihima, ya, nasyakna ya bi syahadatihima, kami pun ya beribadah dengan kesaksian daripada keduanya, ya. Maka di sini disebutkan oleh penulis maksud daripada fa in syahida syahidani musliman fasumu wa aftiru, dan juga sabda Nabi, perkataan daripada Al-Harits bin Hatib, fa illam narahu ya wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima, ya, maka kedua dalil ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak diterima kesaksian 1 orang lelaki di dalam penentuan apa? Puasa dan juga al-iftar. Hanya saja terdapat dalil tadi hadis daripada Ibnu Umar untuk masuknya puasa cukup 1 orang ini sudah diterima, maka ini keluar daripada ya hadis tersebut. Maka tersisalah al-iftar, dalil untuk penentuan hari raya bahwasanya yang harus diterima adalah 2 kesaksian. Baik, permasalahan ya, bagaimana sekiranya ada seseorang yang dia telah melihat hilal, memang dia telah melihat hilal, namun ya tidak ada orang perwakilan pemerintah yang bisa dijumpainya untuk mengabarkan, dikarenakan mungkin tidak ada perwakilan yang ke sana, atau mungkin dia telah menyampaikan, dia telah mengabarkan, namun kesaksiannya ditolak oleh perwakilan pemerintah. Ya, seperti di daerah kita ya, di negara kita, ini selalu setiap Ramadan penentuan ru'yahnya di awal-awal penentuan awal ru'yah Ramadan, ada satu daerah adalah ya daerah yang selalu terkenal, selalu mengaku melihat hilal, ya, daerah tersebut, ya, daerah itu awalannya C, ya, awalannya C, selalu melihat hilal, ya, dan mereka mengatakan bahwa mereka betul-betul melihat hilal, hanya saja kesaksian mereka ditolak. Namun anehnya wilayah yang berdekatan tidak melihat hilal tersebut, maka kesaksian mereka ya banyak yang ditolak oleh perwakilan, ya.
Maka tadi kasusnya, bagaimana jika ada orang seperti ini, dia mengaku melihat hilal sendirian, apakah dia harus berpuasa? Jawabannya tidak. Ya, dia harus berpuasa bersama kaum muslimin. Begitu juga jika dia melihat hilal ketika akhir Ramadan, dia tidak boleh berhari raya sendirian. Dia harus berhari raya bersama kaum muslimin. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih daripada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shaumu yauma tasumun. Puasa itu yaitu bersama kaum muslimin. Wal fitr yauma tafturun. Berhari raya juga bersama kaum muslimin. Wal adha yauma tudahhun. Begitu juga berhari raya Idul Adha bersama kaum muslimin. Ya, maksudnya adalah bahwa ya harus selalu bersama jamaah. Loh Ustadz, ini memang kita sudah melihat dengan mata kepala kita. Ya sudah. Ketika pemerintah tidak menetapkan itu sebagai awal Ramadan, atau pemerintah tidak menetapkan itu sebagai daripada Syawal, ya sudah. Kewajiban ada di tangan siapa? Pemimpin. Maka jika pemimpin salah dalam menetapkan, mereka yang akan menanggungnya. Begitu juga jika pemimpin salah dalam menetapkan apa? Penentuan hari raya, maka mereka juga yang akan menanggungnya. Maka mengapa kita merepotkan diri kita untuk apa yang sebenarnya telah menjadi tanggung jawab siapa? Pemimpin. Al-imamu dhamin. Pemimpin itu dialah yang menjamin kita. Ya udah, ngapain kita harus repot-repot? Iya kalau kita benar. Ternyata kalau kita salah, gimana? Nggak sah puasa kita. Kita menganggap telah melihat hilal, ternyata tidak. Lalu kita berpuasa, nggak sah. Ya, maka jalan yang selamat adalah mengikuti apa? Pemimpin. Kecuali jika memang telah jelas salah. Kalau udah jelas salah, nggak boleh pula lah kita ikut. Imam berdiri udah di rakaat kelima, jangan kita ikut berdiri di rakaat kelima. Kita sudah belajar ini. Yang harus kita lakukan adalah tetap duduk. Dulu pernah terjadi ketika penentuan hari raya. Anak lupa tahun berapa, tapi anak kuliah waktu itu. Ketika yang lain sudah menetapkan hari raya, Malaysia misalkan, ketika itu anak masih kuliah di sana, kita sudah hari raya nih, Malaysia. Indonesia belum. Telepon keluarga, udah hari raya? Belum hari raya. Loh, kok bisa? Ini Malaysia memang Syafi'inya ketat ini mazhab. Udah hari raya gitu. Indonesia belum. Ternyata jam 12 siang diumumkan sudah boleh makan. Pernah nggak? Di tahun berapa itu? Yang diumumkan oleh menteri di siang hari ketika itu, ya sudah boleh berbuka, gitu ya. Entah karena keliru atau apa. Namun orang yang berpuasa ketika itu mudah-mudahan dia mendapatkan ya pahala di sisi Allah, dan yang menanggungnya adalah siapa? Pemerintah, dalam hal ini pemimpin. Maka inilah yang diajarkan oleh syariat saudaraku, bahwa berpuasa bersama pemimpin kita sebagaimana berhari raya juga bersama apa? Pemimpin kita, ya. Namun ya sekali lagi kita ingatkan dan perlu kita tanbih ya, bahwasanya kita hidup di negara yang memang pemimpin kita memberikan kelonggaran, kelonggaran. Maka jangan sampai ada di antara kita yang saling menjudge ya antara kelompok A dengan kelompok B. Jangan ya.
Cukup kita beramal dengan apa yang kita yakini sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, alaman yajib. Kepada siapakah puasa ini diwajibkan? Ya. Qala al-muallif hafizahullah, penulis mengatakan, ajma'al ulama ala annahu yajibu shaumu 'alal muslimil 'aqilil baligh as-sahihil muqim wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan minal haidhi wan nifas. Ya. Penulis ya mengatakan bahwasanya telah sepakat bahwa puasa itu diwajibkan kepada siapa? Yang pertama, muslim. Apa? Muslim. Maka non muslim tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian al-aqil. Ya. Syarat kedua adalah muslim tersebut adalah berakal. Artinya dia dalam keadaan memiliki ilmu tentang kewajiban puasa dan juga dia sadar bahwa dia berada di bulan puasa. Maka hal ini keluar daripada orang yang tidak berakal. Ya, orang yang tidak berakal. Seperti orang yang sedang sakit. Ada yang sakit sepenuhnya hilang, maksudnya hilang jiwanya, sakit jiwa, hilang sepenuhnya. Ada juga yang kambuhan, kadang kambuh, kadang tidak. Ya, maka orang yang seperti ini tidak wajib bagi mereka apa? Puasa. Kemudian al-baligh, sebagaimana puasa ini diwajibkan bagi orang yang telah baligh, baik bagi lelaki maupun wanita. Maka anak-anak mereka tidak wajib untuk melakukan puasa Ramadan, namun mereka tetap diajarkan untuk berpuasa. Ya, diajarkan mereka untuk tetap apa? Berpuasa, ya. Dan kita ngajarinya puasanya yang jujur. Jangan kita kayak kita diajari kecil dulu puasa setengah hari. Nggak ada puasa setengah hari, nggak ada. Ya udah, ketika dia nggak sanggup ya udah buka gitu. Jangan kita bilang, nak puasa ya setengah hari pun nggak apa-apa. Jangan. Ya udah puasa saja. Nanti dia beranggapan ada puasa setengah hari. Nah, puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nggak ada sampai matahari naik, itu nggak ada batasnya. Udah kita ajarin puasa ya nak ya. Puasa. Ya biasa itu anak-anak kelaparan. Ya dahulu di masa para sahabat. Ya, ketika mereka mengajarkan anak-anak mereka puasa, anak-anak mereka tuh nangis mau makan, lapar. Maka apa yang dikatakan oleh para sahabat, ya, bahwasanya kami itu ketika mengajarkan anak-anak kami puasa, maka ketika dia nangis, maka kami pun memberikan kepadanya mainan, ya, yang terbuat dari bulu ya, agar mereka lupa dengan rasa laparnya. Walhamdulillah, mainan sekarang banyak pak, ya banyak. Tapi anda bukan maksudkan handphone ya. Walaupun kalaupun letakkan handphone, kan, pilihlah handphone game-game yang bisa memiliki edukasi, ya seperti YouFit Kid. Kan ada tuh di YouFit Kid aplikasi game-game yang bervariasi. Atau jika memang kita ingin memberikan anak kita permainan, maka cari saja pak kartun murotal. Ada itu, gambarnya mungkin tayo-tayo mungkin kan, atau baby bus mungkin, tapi suaranya adalah suara Toha Junaid, murotal. Jadi dia tidak mendengar suara musik-musik, kan anak-anak lihat gambar saja dia. Nah, insya Allah ini lebih mendekatkan kepada mereka. As-sahih, syarat selanjutnya bagi siapa puasa ini diwajibkan, yaitu bagi orang yang sehat.
bagi orang yang sehat. Maka orang yang sakit, mereka tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian bagi siapa diwajibkan? Al-muqim, orang yang sedang mukim. Ya, orang yang sedang mukim maka wajib berpuasa. Namun orang yang sedang safar, maka mereka memiliki opsi. Jika safar mereka adalah safar yang berat, maka berbuka lebih baik bagi mereka. Jika safar itu adalah safar yang berat, ya. Namun jika safar itu adalah safar yang mudah, safar yang ringan, jika mereka memiliki kekuatan untuk melanjutkan puasa, maka berpuasa ketika itu lebih afdal, ya, lebih baik. Adapun bagi wanita, maka wanita, ya, di sini disebutkan oleh penulis, ya, diwajibkan bagi wanita itu adalah wanita yang suci dari dua keadaan. Yang pertama, dia adalah wanita yang suci daripada haid. Suci daripada haid. Maka wanita yang haid tidak boleh berpuasa dan tidak sah berpuasa. Walaupun dia telah berpuasa dari sejak subuh, namun 1 menit menjelang azan keluar haidnya, tetap ketika itu dia tidak dianggap puasa dan dia wajib untuk mengqadha puasanya. Meskipun hanya 20 detik lagi, 20 detik keluar darah haidnya, enggak boleh. Tetap dia dianggap apa? Tidak puasa. Begitu juga syarat wanita lainnya adalah suci daripada an-nifas. Apa? Suci daripada an-nifas, ya. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan bacakan dalil daripada masing-masing hal yang tadi telah kita sebutkan. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.